Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Lestari, NIM 21104112444 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Journal.id. Journal.id adalah sebuah software akuntansi online berbasis cloud untuk mengatur sistem pembukuan yang lebih baik bagi pemilik usaha kecil dan menengah, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Journal.id juga dapat menghubungkan business owner dengan akuntan profesional yang akan membantu pebisnis untuk mengelola dan merangkai rencana keuangan mereka dengan efisien, cepat, efektif, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out! Kita langsung masuk saja ke webnya journal.id. Mari kita type. Untuk memulai journal.id, kita bisa login terlebih dahulu di pojok atas di sini. Login. Bagi yang belum memiliki akun, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan klik buat akun. Ikuti saja perintahnya dan isi full name, email, phone number, password, confirm password, oke. Terus jangan lupa verifikasi recaptcha-nya ya. Kemudian kalau sudah selesai verifikasi, kita klik create account. Save password. Nah, di sini kita sudah masuk jurnalnya. Beginilah tampilan journal.id. Di sini terdapat banyak fitur, di antaranya yaitu dashboard, laporan, kas dan bank, penjualan, pembelian, biaya, kontak, produk, pengaturan aset, daftar akun, MekaRePay, pengelolaan pajak, payroll, dasar lainnya, on setting. Yang pertama kita akan membahas tentang dashboard. Di sini terdapat arus kas, penjualan terhutang, tagihan belum dibayar, dan lain-lain, laba rugi, biaya operasional, cash, kondisi receivable. Jadi itu di sini intinya bisa menyajikan grafik dari kegiatan bisnis kita. Di sini kita bisa atur periodenya mulai dari bulanan, harian, mingguan, kuartalan, tahunan, kita bisa. Kemudian ada menu laporan. Pada menu laporan terdapat 7 tab. Yang pertama tab sekilas bisnis. Di sini ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, anggaran laba rugi, ringkasan bisnis, manajemen anggaran, jurnal dan lain-lain. Yang di sini itu laporan yang akan disajikan adalah berkaitan dengan financial report. Kemudian ada tab penjualan. Pada tab penjualan terdapat daftar penjualan, laporan piutang pelanggan, laporan pengiriman penjualan, penyelesaian pemesanan penjualan, penjualan per pelanggan, usia piutang, dan penjualan per produk dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tab pembelian. Tab pembelian terdiri dari daftar pembelian, laporan hutang supplier, rincian pengeluaran, laporan pengiriman pembelian, dan lain-lain. Kemudian ada tab produk. Di sini terdapat ringkasan persediaan barang, nilai persediaan barang, rincian persediaan barang, kualitas stok gudang, nilai stok gudang, dan pergerakan barang gudang. Kemudian ada aset. Pada tab aset ini terdapat ringkasan aset tetap, detail aset tetap, dan sold and disposal aset. Kemudian ada tab bank yang terdiri dari laporan rekonsiliasi dan mutasi rekening. Yang terakhir ada tab pajak yang terdiri dari laporan pajak pemotongan dan laporan pajak penjualan. Nah, menu kas dan bank berfungsi untuk membuat akun kas dan bank, mengubah akun kas dan bank, melihat rincian transaksi kas dan bank, melakukan transfer uang, melakukan penerimaan uang, melakukan pengiriman uang, melakukan rekonsiliasi bank, dan mengaktifkan rekonsiliasi bank otomatis. Kemudian menu penjualan. Menu penjualan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi penjualan barang atau jasa berupa faktur, pengiriman, pemesanan, dan penawaran.
Di sini terdapat 4 tab yang diantaranya yaitu faktur penjualan. Pada menu faktur penjualan kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu membuat penagihan penjualan, kemudian mengubah atau dan menghapus penagihan penjualan, melihat dan mencetak penagihan penjualan, email penagihan penjualan, lihat dan cetak surat jalan, terima pembayaran, retur penjualan, cetak dot matrix. Kemudian ada menu pengiriman. Pada menu ini kita bisa melakukan beberapa hal ketika kita sudah membuat pemesanan penjualan, diantaranya yaitu membuat penagihan penjualan dan melihat cetak pengiriman. Kemudian ada menu pemesanan penjualan. Pada tab ini kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu lihat dan cetak pemesanan, email pemesanan, buat pengiriman jika mencetak info pengiriman, dan buat penagihan dari pemesanan serta tambah deposit. Kemudian menu yang terakhir yaitu menu penawaran. Pada menu penawaran dapat melakukan beberapa hal, yaitu lihat dan cetak penawaran, email penawaran, buat tagihan dari penawaran, buat pemesanan dari penawaran. Fitur selanjutnya yaitu pembelian. Pembelian sendiri berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pembelian barang atau jasa berupa faktur, pengiriman, pemesanan, dan penawaran. Tab dalam pembelian sendiri terdiri dari faktur pembelian, pengiriman pembelian, pemesanan pembelian, penawaran pembelian, dan permintaan pembelian. Dan fitur selanjutnya yaitu biaya. Fitur biaya sendiri berfungsi untuk mencatat dan menampilkan biaya-biaya yang perusahaan Anda keluarkan seperti tagihan listrik, biaya tenaga kerja, biaya promosi, biaya alat tulis kantor, dan biaya lainnya. Melalui fitur biaya juga kita dapat melakukan hal-hal berikut, diantaranya yaitu mencatat biaya pengeluaran, mengubah catatan biaya pengeluaran, menghapus catatan biaya pengeluaran, melihat dan mencetak slip pengeluaran, serta membuat biaya berulang. Fitur yang selanjutnya yaitu kontak. Menu ini memungkinkan kita untuk menetapkan lebih dari satu tipe kontak bagi setiap kontak yang kita miliki. Tipe kontak yang tersedia antara lain pelanggan, supplier, karyawan, dan lainnya. Dengan demikian, proses pengelolaan daftar kontak kita menjadi lebih akurat dan mudah. Menu daftar kontak menampilkan rincian nama perusahaan, alamat, email, nomor handphone, dan saldo. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu produk. Pada menu ini bisa mengelola seluruh daftar produk beserta dengan berbagai informasi dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan produk seperti mengelola daftar gudang, mengatur daftar kategori produk, membuat penyesuaian stok, dan membuat transfer gudang. Pada tampilan menu produk ini, kita dapat langsung menambahkan data produk baru, gudang baru, penyesuaian stok, dan transfer gudang. Dan fitur yang selanjutnya yaitu pengaturan aset. Pada fitur pengaturan aset ini digunakan untuk mencatat setiap aset yang kita miliki seperti aset yang tertunda, aset yang aktif, aset yang dijual atau dilepas oleh kita, dan jumlah penyusutan setiap aset yang kita miliki, dan jumlah penyusutan setiap aset yang kita miliki. Pada fitur pengaturan aset ini digunakan untuk mencatat setiap aset yang kita miliki seperti aset tertunda, aset aktif, dijual atau dilepas, dan penyusutan. Pada menu ini kita dapat mencatat dan menyimpan aset, mengubah aset, melepas dan menjual aset, melihat detail aset, menerapkan penyusutan, dan cara kerja penyusutan aset di jurnal. Dan kemudian fitur yang terakhir yaitu daftar akun. Nah, pada menu ini berfungsi untuk melihat daftar akun-akun yang digunakan pada pembukuan perusahaan kita. Transaksi yang dilakukan di dalam jurnal akan tercatat masuk ke dalam akun-akun yang bersangkutan. Pada halaman daftar akun, kita dapat mengisi saldo awal akun, membuat akun baru, dan melihat kategori akun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.